Perkenalkan, nama saya Yeni Yuningsih dari SMA Kartika 192, mengampu mata pelajaran biologi di kelas 10. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membuat video pembelajaran tentang daur reproduksi atau replikasi pada virus. Adapun tujuan yang ingin saya capai di akhir proses pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan urutan dari reproduksi virus, kemudian siswa dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi pada setiap tahapan, dan terakhir siswa dapat membedakan replikasi pada daur litik dan daur lisogenik. Pertama-tama kita lihat bahwa virus itu dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara siklus litik dan yang kedua adalah secara lisogenik. Yang pertama kita lihat dulu adalah siklus litik. Nah, untuk siklus litik adalah replikasi atau reproduksi virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus itu hidup. Nah, ini untuk gambar dari siklusnya. Mari kita lihat per bagian-bagian. Ada apa saja yang terjadi pada replikasi litik. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah siklus lisogenik, di mana siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi atau penggabungan asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Nah, ini adalah bagian dari siklus lisogenik. Yang pertama, kita lihat dari siklus litik. Nah, siklus litik ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama kita sebut dengan adsorpsi, kemudian yang kedua adalah penetrasi, yang ketiga sintesis, keempat perakitan, dan yang kelima adalah lisis. Mari kita lihat proses apa saja yang terjadi pada setiap tahapan yang terjadi di siklus litik. Yang pertama adalah virion atau partikel lengkap virus akan menempel pada bagian reseptor spesifikasi sel inang dengan menggunakan serabut ekor. Nah, apabila terjadi peristiwa yang seperti ini, maka virus tersebut sedang melakukan tahapan yang pertama, yaitu adsorpsi, atau bisa kita menyederhanakan proses adsorpsi itu adalah proses menempelnya virus pada sel inang. Kemudian yang kedua adalah selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang. Jadi pada saat virus tadi menempel pada sel inang, maka bagian serabut ekornya itu akan membuat lubang dan menembus dinding sel atau membran sel pada inang. Selanjutnya, virus akan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya, sudah terjadi penetrasi dari materi genetik dari virus sudah dimasukkan ke dalam bagian sel inang, sehingga akhirnya virusnya menjadi kosong dan mati. Nah, tahapan yang berikutnya, setelah sel DNA virus masuk ke dalam sel inang, maka DNA sel inang akan dihidrolisis dan dikendalikan oleh virus materi genetik untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Tahapan yang seperti ini kita sebut dengan tahapan sintesis. Yang berikutnya,
setelah terjadi sintesis asam-asam nukleat dan protein, maka asam nukleat dan protein tadi akan dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga terbentuklah virion baru. Nah, ini gambarnya dan tahapan ini kita sebut dengan tahapan perakitan. Jadi di siklus atau di tahapan perakitan ini di dalam sel inang sudah terbentuk beribu bahkan berjuta-juta virus baru yang sudah lengkap. Nah, setelah mereka membentuk virus yang lengkap di dalam sel inang, maka phage akan menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak perusak dinding sel inang. Akibatnya sel inang akan menjadi pecah, atau ini yang biasa kita sebut dengan tahapan lisis, yaitu tahapan pecahnya sel inang yang akibatnya dengan pecahnya sel inang, maka virus akan keluar dari sel inang, kemudian akan mencari sel inang yang baru. Nah, setelah mencari sel inang yang baru, nanti virus itu akan menempel lagi di sel inang yang baru, dan tahapan itu kembali menjadi tahapan absorpsi. Jadi untuk tahapan daur lisis dapat kita simpulkan bahwa prosesnya atau tahapannya terdiri dari 5 tahap, yaitu absorpsi, kemudian injeksi, kemudian sintesis, perakitan, dan diakhiri dengan lisis atau rusaknya dinding sel yang disebabkan oleh enzim lisosim, dan akhirnya sel virus keluar dari sel inang. Nah, untuk replikasi yang kedua atau reproduksi virus yang kedua kita sebut dengan siklus lisogenik. Nah, apakah di siklus lisogenik ini tahapannya sama atau ada bedanya? Mari kita lihat satu persatu tahapan dari siklus lisogenik. Nah, ini tahapan-tahapan yang terjadi di siklus lisogenik. Yang pertama adsorpsi. Ternyata ini tahapan ini masih sama seperti dengan di tahapan siklus litik. Yang kedua penetrasi, ini juga sama dengan di siklus litik. Kemudian yang ketiga tahapan integrasi. Nah, perbedaannya ada di tahapan yang ketiga. Jadi kalau yang di tahapan yang ketiga di siklus litik adalah sintesis, kalau yang di siklus lisogenik adalah tahapan integrasi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu multiplikasi sel inang. Mari kita lihat satu per satu dari tahapan-tahapan ini. Nah, oh ya, ada yang lupa. Jadi yang kelima itu masih ada satu tahapan lagi, yaitu adalah tahapan pembelahan. Nah, kita lihat per bagian seperti tadi sudah dibilang bahwa tahapan satu dengan tahapan yang kedua adalah sama dengan siklus litik, yaitu pada tahapan satu adalah tahapan adsorpsi, yaitu phage melekat pada suatu sel inang, kemudian serabut ekor akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Kemudian yang kedua adalah penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang dan menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetik ke dalam sel inang. Nah, di tahapan ketiga barulah terjadi perbedaannya. Di sini terjadi tahapan integrasi.
Apa yang dimaksud dengan tahapan integrasi? Tahapan integrasi adalah tahapan penggabungan di mana DNA virus yang sudah dimasukkan ke dalam sel inang itu akan diintegrasikan atau digabungkan dengan bagian tertentu dari materi genetik sel inang atau sel bakteri. Selama dalam kondisi profag, materi genetik virus akan dipertahankan dorman atau diam, serta tidak akan diterjemahkan, sehingga sel inang tidak akan sadar kalau materi genetiknya telah disisipi oleh genetik virus. Nah, setelah terjadi penyisipan, kemudian sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini akan menguntungkan bagi virus, sebab dalam proses ini materi genetik virus tidak ikut tergandakan. Nah, jadi ini gambar dari multiplikasi sel inang atau terjadi proses penggandaan di mana di dalam sel tersebut sudah terjadi penggabungan antara DNA virus dengan DNA sel inangnya. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pembelahan. Jadi sel bakteri tersebut atau sel inang tersebut akan membelah menghasilkan sel anak, di mana sel anak itu akan memiliki dua materi genetik, yaitu materi genetik virus dan materi genetik sel inang. Nah, ini pada proses pembelahan terbentuklah dua sel anak yang dimana sel anaknya ini memiliki dua materi genetik dari sel bakteri yang bersifat dorman atau diam dan dari sel inangnya. Demikianlah materi atau materi replikasi atau reproduksi virus yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.